Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Rahayu dari kelas PAI 3C akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendidik anak pada usia 7 tahun hingga 17 tahun di masa abad ke-21 ini. Oke. Kita sebagai orang tua ataupun Anda sebagai orang tua pasti menginginkan anak kita terdidik dengan baik dan benar, mempunyai akhlak dan etika moral yang baik. Nah, oleh karena itu, berikut beberapa cara kita mendidik anak pada usia 7 hingga 17 tahun. Yang pertama, kita harus menyesuaikan pola didik dengan fase pertumbuhan anak kita. Dari usia 0 hingga 7 tahun, pikiran anak wajib diprogram dengan nilai-nilai yang benar, seperti halnya moral, tingkah laku, karakter, ataupun akhlak. Nah, pada fase 7 tahun hingga 12 tahun, di mana orang tua wajib menjadi role model, yaitu kita harus memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak kita. Pada fase tersebut, pikiran anak sudah mulai berkembang dan lebih mudah menerap apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia lihat pada lingkungan sekitarnya, tentunya dalam lingkungan keluarga. Dan pada usia tersebut pun si anak akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Tugas kita ataupun tugas Anda yang sudah menjadi orang tua dan sudah mempunyai anak, sejatinya kita harus berperan memperkuat program pada pikiran anak. Sesekali Anda meski perlu mengoreksi tingkah lakunya agar relevan dengan pendidikan karakter yang ditanamkan oleh kita sebagai orang tua di dalam lingkungan rumah. Lalu, saat anak telah menginjak usia 12 tahun hingga 17 tahun, cara mendidik anak akan lebih berbeda. Anak yang baik dalam keluarga adalah dengan menjadi teman mereka. Jadi kita sebagai orang tua itu dapat ataupun bisa berperan sebagai teman mereka. Pada usia 17 tahun, tugas seorang orang tua bagi kita adalah menyadari menjadi mentor, yakni menentukan jalan hidup anak kita tanpa mendikte putra-putri Anda. Pada poin kedua, menjadikan cara berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik seharusnya sudah menjadi salah satu poin kita sebagai orang tua untuk mendidik, sebagai cara kita untuk mendidik sejak bayi, yang mana tidak boleh terlewatkan. Anak adalah peniru. Pada usia emasnya tersebut, mereka akan lebih mudah, lebih cepat, lebih menerima, merangsang, mencerna dan menirukan kata-kata yang dilontarkan oleh orang tua atau bahkan orang lain yang di sekitarnya. Selain dari ia dapat mencerna lewat pendengarannya, ia pun akan lebih cepat mencerna apa yang telah ia lihat pada lingkungan sekitarnya, terutama pada lingkungan keluarga. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus dapat berkata atau bertutur kata dengan baik, sopan dan santun terhadap di dalam lingkungan keluarga, karena dengan begitu si anak akan lebih mudah menirunya. Apabila kita bertutur kata dengan baik dan sopan, maka si anak pun akan bertutur kata dengan baik dan sopan. Karena pengaruh keluarga pada lingkungan anak-anak itu sangat berpengaruh bagi hidupnya, bahkan dirinya sendiri, untuk menjadi pribadi yang baik, mempunyai karakter yang baik, sopan dan santun. Saat kita berkata-kata pun kita harus lebih bisa memfilter kata-kata kita,
Jangan sampai kita dapat menyakiti hatinya dengan kata-kata kita yang membuat ia tersinggung. Jadi, jika kita memanggilnya, maka panggillah dengan namanya, namun tidak dengan berteriak. Contohnya saat kita ingin meminta tolong, katakan tolong kepada anak kita. Dengan perkataan tersebut, anak akan berpikir bahwa oh, orang tua, ibu atau bapakku meminta tolong. Jadi ia akan lebih mudah peka terhadap kita sebagai orang tua. Dari poin kedua ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tidak jauh dari ibunya, dari orang tuanya. Nah, pada poin ketiga, mendengarkan anak. Nah, dengarkan anak saat mereka sedang curhat, bercerita tentang masalahnya atau tentang kesehariannya di sekolah, bermain dengan temannya di sekolah atau bermain dengan temannya pada saat ia di rumah. Nah, curhat tentang masalahnya atau apapun itu, beri perhatian penuh sesuai dengan situasi dan kondisi ia bercerita. Apakah ia bercerita dengan senang hati atau bersedih atau dengan ekspresi marah. Nah, kita harus sebagai orang tua kita harus memberikan ekspresi, memberikan penghargaan atau menghargai anak kita. Beri perhatian dengan penuh sesuai dengan kondisinya, agar si anak itu akan merasa dihargai oleh kita sebagai orang tua. Dengan begitu si anak akan berpikir bahwa dia akan mengetahui kemana dan kepada siapa ia akan bercerita, siapa orang yang akan dapat ia percaya dengan ketika ia bercerita, dan siapa orang yang dapat memberikan solusinya. Dengan cara begitu kita mendengarkan atau memberikan perhatian kepada anak kita saat bercerita, si anak akan lebih mengetahui kepada siapa ia meminta solusi, kepada siapa ia akan bercerita kepada anak. Dengan begitu, anak-anak yang terbuka menjalin kekerabatan kita kepada orang tua, maka hubungan kita antara orang tua, ibu atau bapak dengan anak akan terjalin dengan harmonis. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mementor anak kita, karena Anda tahu mereka dapat dipercaya. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.